Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat segenap Dewan Juri, yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat dipertemukan dalam kegiatan ini yang diadakan oleh komunitas Kejar Mimpi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan. Perkenankan saya, Andi Putri Salsabila Nabone dari Universitas Presiden untuk membawakan pidato dengan judul Pentingnya Soft Skill dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak-anak hingga orang dewasa, mulai dari zaman dulu hingga sekarang. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak belajar. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberitahukan dan sekaligus meningkatkan kesadaran kita tentang skill atau kemampuan apa yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua orang dalam zaman sekarang, yaitu revolusi industri 4.0. Berbicara mengenai revolusi industri 4.0 tentunya sudah tidak asing lagi bagi para teman-teman sekalian, khususnya bagi para milenial. Definisi dari revolusi industri sendiri mudahnya adalah perubahan besar terhadap cara manusia memproduksi barang. Contohnya, manusia pada zaman dulu menggunakan tangan mereka sendiri untuk membuat kain. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia sudah menemukan mesin yang dapat memudahkan pekerjaan mereka untuk memproduksi kain tersebut. Nah, di revolusi industri 4.0 ini merujuk kepada perkembangan teknologi yang sangat pesat dan sangat signifikan, khususnya teknologi internet. Mungkin teman-teman sering dengar istilah Internet of Things, atau artinya barang-barang atau hal-hal yang menggunakan internet. Contohnya ada banyak sekali, salah satunya yang akan saya ambil adalah mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa ada pengemudi di dalamnya, atau biasa disebut dengan autopilot, yang menggunakan teknologi internet ini. Nah, pada intinya, revolusi ini, zaman ini, revolusi industri 4.0 ini mengharuskan kita atau menuntut kita untuk bisa melek teknologi, untuk bisa paham tentang teknologi. Tapi bagaimanapun, pasti ada orang di antara kita yang tidak handal atau tidak ahli dalam teknologi, atau mungkin kurang berminat dalam bidang teknologi ini. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Apa skill atau apa kemampuan yang harus kita asah untuk tetap bisa bersaing di era revolusi industri 4.0 ini? Berdasarkan World Economic Forum, untuk bisa beradaptasi dengan zaman ini, seseorang harus memiliki kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Apa saja kemampuan itu? Di antaranya yang pertama adalah pemecahan masalah kompleks atau complex problem solving. Yang kedua adalah berpikir kritis atau critical thinking. Yang ketiga adalah kreativitas atau creativity. Yang keempat adalah manajemen manusia atau people management. Yang kelima adalah kerjasama atau coordinating with other. Yang keenam adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Yang ketujuh adalah orientasi layanan atau service orientation. Yang kedelapan adalah pengambilan keputusan atau judgment and decision making. Yang kesembilan adalah negosiasi atau negotiation. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah cognitive flexibilitas atau cognitive flexibility. Nah, dari 10 kemampuan ini yang harus dimiliki oleh tiap orang, lebih dari setengahnya adalah soft skill. Ini merupakan hal yang sangat menarik. Maka dari itu, inilah alasan kenapa saya ingin mengambil dan mengangkat topik soft skill ini. Lantas apa itu soft skill? Menurut The Balance Career, soft skill adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial, dan juga kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan baik itu di kehidupan maupun di dalam dunia kerja. Dalam hal ini, ada beberapa bidang yang membutuhkan soft skill yang terkait dengan 10 kemampuan yang dilansir dari World Economic Forum tadi. Pertama adalah komunikasi. Dalam bidang ini, soft skill yang dibutuhkan adalah negosiasi atau negotiation. Jadi diperlukan orang-orang yang bisa bernegosiasi dengan baik untuk bisa menghasilkan komunikasi yang baik dan juga komunikasi yang berkualitas. Yang kedua adalah problem solving. Dalam bidang ini, soft skill yang diperlukan adalah berpikir kritis atau critical thinking dan kerjasama atau coordinating with others.
Jadi diperlukan orang-orang yang bisa berpikir kritis dan juga bekerja sama dengan tim untuk menghasilkan atau untuk bisa mencari solusi dari sebuah masalah yang ada. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Dalam bidang ini soft skill yang diperlukan adalah pengambilan keputusan atau judgment and decision making, dan juga pengelolaan manusia atau management people. Jadi diperlukan orang-orang yang bisa mengatur orang-orang di sekelilingnya untuk dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, oleh karena itu saya akan menyimpulkan ada 6 soft skill dari 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh tiap orang untuk bisa bersaing dalam era ini, yaitu era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah negosiasi atau negotiation, yang kedua adalah berpikir kritis atau critical thinking, yang ketiga adalah kerjasama atau coordinating with other, yang keempat adalah pemecahan masalah kompleks atau complex problem solving, yang kelima adalah pengambilan keputusan atau management and decision making, dan yang terakhir yang keenam adalah pengelolaan manusia atau manajemen manusia atau people management. Maka dari itu, soft skill adalah kemampuan yang sangat penting yang harus dipelajari oleh setiap orang, dan untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk melatih soft skill mulai dari sekarang, karena kita sebagai generasi milenial haruslah sudah menyiapkan kemampuan-kemampuan ini untuk bisa bersaing dalam dunia kerja, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Dan untuk menutup pidato saya kali ini, saya akan mengutip perkataan dari Imam Syafi'i, yaitu jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dan demikian, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.